Saat ini Malaysia sangat beruntung bisa memiliki Su-30 MKM. Dengan adanya Su-30 MKM membuat jet tempur ini sangatlah berkualitas dalam berbagai misi. Tak hanya di berbagai misi, tetapi Su-30 MKM dikembangkan juga oleh perusahaan ternama. Su-30 MKM dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi Rusia. Diinformasikan jika Su-30 MKM didasarkan pada Su-30 MKI AU India. Untuk itu di Su-30 MKM dan MKI India memiliki badan pesawat yang sama. Tak hanya badan pesawat saja tetapi di Su-30 MKM memiliki mesin thrust vectoring dan fly-by-wire digital system. Namun versi Su-30 MKM berbeda dari MKI terutama dalam komposisi avionik onboard. Untuk itu Su-30 MKM milik AU Malaysia masih kalah jika dibandingkan dengan Su-30 MKI India. Dalam sejarah pengadaan Su-30 MKM pada tahun 2003, Su-30 MKM dipilih oleh Royal Malaysian Air Force, RMAF. Hal tersebut dilakukan Malaysia untuk memperkuat lagi armada AU dengan Su-30 MKM. Alhasil di tahun 2003, Malaysia menandatangani kontrak senilai $900 juta Amerika Serikat dengan Irkut Corporation untuk 18 Su-30 MKM. Dalam penjelasannya, jika Su-30 MKM adalah varian canggih dengan peningkatan terkait kinerja yang cukup besar. Maka dari itu di Su-30 MKM lebih canggih daripada Su-30 MKM KK. Dengan penjabaran tersebut, maka kualitas Su-30 MKM menjadi varian Su-30 tercanggih di kawasan ASEAN. Apalagi Su-30 MKM sering dibandingkan dengan F-15SG sebagai rivalnya. Tetapi tetap saja jika F-15SG Singapura lebih canggih daripada Su-30 MKM Malaysia. Akhirnya dua Su-30 MKM pertama diserahkan kepada RMAF pada Mei tahun 2007 di fasilitas manufaktur pesawat Irkut di Irkutsk, Rusia. Kedua Su-30 MKM tersebut kemudian dikirim ke RMAF Gong Kedak yang diketahui sebagai markas. Alhasil pada Desember tahun 2007, RMAF telah menerima pengiriman 6 unit Su-30 MKM. Alhasil pesawat ke-18 dan terakhir Su-30 MKM tiba di RMAF Gong Kedak pada Agustus tahun 2009. Dari penjelasan tersebut, maka waktu yang dibutuhkan untuk 18 unit Su-30 MKM dari awal sampai akhir hanya 6 tahun. Selain itu, Thales sebagai developer juga memasok tampilan head-up, HUD, di Su-30 MKM. Sedangkan sistem IR navigasi ke depan NAVFLIR ada di Su-30 MKM sebagai andalannya. Lalu pot penargetan Damocles menjadi andalan Su-30 MKM untuk serang darat dan permukaan. Untuk itu Su-30 MKM mampu membawa sensor peringatan pendekatan rudal, MAWS, dan sensor peringatan laser, LWS, yang diproduksi oleh Avtronics ada di Su-30 MKM. Su-30 MKM rupanya dapat membawa hingga 8 ton senjata. Dari muatan yang banyak tersebut maka tak heran jika Su-30 MKM cukup berkualitas dalam berbagai misi. Perlu diketahui juga di Su-30 MKM memiliki kemampuan manuver super. Nantinya kemampuan andalan Su-30 MKM didukung dengan fly-by-wire digital canard. Dan dua mesin Saturn AL-31FP dengan vektor dorong ada di Su-30 MKM. Alhasil Su-30 MKM mampu menghasilkan daya dorong 27.500 pon masing-masing dengan afterburner. Dengan kemampuan tersebut membuat Su-30 MKM dapat memberi mereka keunggulan dalam jarak dekat pertempuran udara. Ditambah lagi di Su-30 MKM dapat memungkinkan pilot untuk dengan cepat mengarahkan pesawat ke target potensial. Maka tak heran jika sistem peperangan elektronik, EW, di Su-30 MKM sangatlah unggul. Apalagi ada informasi jika di Su-30 MKM memiliki radar arai bertahap, lalu sistem lokasi optik dengan pengintai laser semuanya diproduksi oleh pabrikan Rusia untuk Su-30 MKM. Selain itu, Su-30 MKM dilengkapi N011M radar arai bertahap untuk pertempuran udara jarak jauh.
Alhasil Su-30 MKM dapat melacak hingga 15 target dan menyerang 4 target secara bersamaan. Di Su-30 MKM didukung dengan NAVFLIR, Navigation Forward Looking Infrared, serta sistem MAWS dan sensor peringatan laser LWS dipasok oleh Saab Avtronics dari Afrika Selatan khusus Su-30 MKM. Dari kelebihan tersebut maka tak heran jika Su-30 MKM menjadi salah satu pesawat tercanggih di ASEAN. Diinformasikan dari Air Force Technology.com, performa Su-30 MKM sanggup mencapai kecepatan maksimal sampai Mach 2. Dari kecepatan tinggi tersebut maka daya jangkau Su-30 MKM bisa mencapai 3000 km. Itu artinya radius tempur Su-30 MKM sanggup mencapai jarak 1500 km dan cukuplah ideal. Tetapi Su-30 MKM juga dapat menjangkau jarak 8000 km dengan syarat pengisian bahan bakar di udara. Perlu diketahui jika pengisian bahan bakar di udara Su-30 MKM dengan metode probe. Dan tak kalah canggihnya dari Su-30 MKM adalah soal performa terbang tingginya, mencapai ketinggian 17,3 km. Dari kualitas ini maka tak heran jika Su-30 MKM Malaysia cukuplah mentereng di kawasan. Perlu diketahui jika salah satu rudal senjata andalan di Su-30 MKM mampu menyerang kapal perang. Diketahui jika rudal andalan Su-30 MKM untuk menyerang kapal perang adalah KH-31A dengan metode sea skimmingnya. Dengan metode sea skimming, maka rudal KH-31A andalan Su-30 MKM memiliki kemampuan siluman. Dari kemampuan tersebut maka rudal KH-31A andalan Su-30 MKM bisa menyerang kapal perang.